Ya, video ini adalah part kedua atau lanjutan dari video sebelumnya. Dimana di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai analisis aspek pasar. Sekarang kita akan lanjutkan dengan membahas mengenai analisis aspek pemasaran. Untuk menganalisis aspek pemasaran itu tergantung dari siapa target pangsa pasar yang ingin dituju. Dalam hal ini terdapat 3 kategori penetapan pemasaran, yaitu yang pertama, ada strategi pemasaran tanpa pembedaan. Artinya, si pengusaha ini melakukan pemasaran tanpa membedakan siapa target pasarnya. Perusahaan seperti ini biasanya memiliki satu jenis produk. Misalnya, minuman teh. Yang kita ketahui bahwa minuman teh bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, baik kalangan menengah ke atas, menengah, atau menengah ke bawah. Dari segi usia, bisa dikonsumsi oleh lansia, dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Dari jenis kelamin pun, minuman teh ini tidak membeda-bedakan. Tanpa pembedaan, laki-laki dan perempuan sama-sama minum teh. Nah, perusahaan yang seperti ini mereka fokus terhadap satu produk, memproduksi, kemudian mendistribusikannya lebih cepat ke konsumen. Dan kelebihan dari strategi ini adalah biaya pemasarannya relatif lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena pangsa pasarnya sama, tidak ada pembedaan. Jadi distribusinya pun ya sama ke khalayak umum. Dan itu karena tidak dibeda-bedakan, makanya jadi satu. Maka biaya itu bisa ditekan, biaya pemasarannya bisa ditekan. Untuk mempromosikannya pun lebih mudah dan lebih singkat karena bisa menjangkau semua lapisan. Akan tetapi, strategi ini memiliki kelemahan. Karena pasti banyak perusahaan yang sejenis yang menjalankan usaha atau menciptakan produk yang sama. Misalnya pesaing kita menciptakan minuman teh juga, dimana minuman teh ini ya hanya pangsa pasarnya hanya satu, yaitu semua kalangan. Dengan demikian pangsa pasar kita akan berebut dengan pesaing kita. Jika hanya mengandalkan satu jenis ini, maka persaingan akan semakin berat. Oke, next. Yang kedua ada strategi pemasaran dengan pembeda. Kalau yang tadi tidak dibedakan, kalau sekarang dibedakan. Maksudnya gimana? Maksudnya perusahaan itu mengelompokkan konsumennya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Katakanlah karena di sini lebih banyak perempuan, anggaplah perempuan pasti dekat dengan perawatan, baik itu perawatan wajah, kulit, rambut, dan lain-lain. Nah, untuk perawatan sendiri meskipun sama-sama perempuan, tapi jenis perawatan yang digunakannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena kebutuhan dari setiap konsumen, dari setiap wanita ini berbeda untuk memenuhi kebutuhan kulitnya, seperti itu. Nah, karena berbeda-beda inilah, misalkan perawatan untuk wajah itu ada yang ditujukan khusus untuk yang kulitnya kering, ada yang ditujukan untuk kulit berminyak, atau yang normal. Dari skincare wajah saja ini sudah dibedakan menjadi 3. Tujuannya ya jelas untuk menjangkau atau untuk memenuhi setiap kebutuhan para kaum hawa yang benar-benar mengalami masalah pada kulitnya. Nah, namun di sisi lain biaya yang dikeluarkan ini akan lebih besar karena produksinya berbeda-beda, tentu bahan yang digunakannya pun berbeda-beda. Seperti itu. Tapi hal ini atau memproduksi sebuah produk yang ditujukan khusus untuk beberapa jenis kulit tadi itu akan lebih menarik atau menambah daya tarik
di mata para konsumen. Oke, yang terakhir, strategi pemasaran terkonsentrasi. Artinya perusahaan hanya fokus pada satu kelompok pasar. Contohnya yang di sini adalah popok lansia. Di mana popok lansia ini ya fokus hanya pembuatan popok untuk lansia. Nah, perusahaan fokus menampilkan kelebihannya apa sih dari produk ini. Kelompok penggunanya, pangsa pasarnya pun ya tentu hanya lansia. Beda lagi kalau untuk bayi, popoknya tentu saja. Nah, ini akan menimbulkan kesan positif di mata konsumen. Namun, apabila ada lagi suatu perusahaan yang menciptakan produk yang sama dengan kita, kemudian mengambil target pasar kita, pangsa pasar kita, maka perusahaan kita bisa mengalami kehilangan konsumen atau bisa mengalami penurunan dari pangsa pasar peminat dari produk kita ini. Adapun untuk otomotif, kendaraan misalnya seperti Harley Davidson. Nah, produk Harley Davidson ini kan fokus ke motor gede, moge. Itu tujuannya ya agar fokus memperbaiki kurangnya di mana, menjangkau kalangan yang menengah ke atas tentunya gitu ya. Seperti itu. Sekian untuk video penjelasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh bertanya melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.